Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang kasihi ya. Pada hari Minggu ini ya, kembali kita bertemu kembali dalam renungan untuk kita anak-anak sekolah Minggu yang Amang kasihi ya. Jadi ya, mari kita buka kitab kita yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sekali lagi Amang ulangi, mari kita buka kitab kita yang menjadi bahan renungan untuk kita pada malam hari ini, yang menjadi bahan renungan untuk kita pada hari Minggu ini, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Demikian firman Tuhan. Ya, sekarang sebelum masuk ke firman Tuhan pada hari Minggu ini, mau tanya nih sama adik-adik sekolah Minggu. Nah, kira-kira kalau adik-adik sekolah Minggu dapat hadiah, adik-adik sekolah Minggu senang tidak? Iya, jawabannya tentu pasti senang ya. Pasti anak-anak sekolah Minggu akan bersukacita ya. Apalagi ini lagi ya, kira-kira anak sekolah Minggu senang tidak kalau besok mungkin sudah mendekati hari ulang tahunnya? Senang tidak? Iya, mungkin anak-anak sekolah Minggu pasti senang ya. Anak-anak sekolah Minggu pasti senang dan bahagia. Coba Amang tanya lagi ya, kalau adik-adik sekolah Minggu dapat juara kelas, bersukacita tidak? Iya, pasti bersukacita, iya kan? Iya, tapi sekarang Amang mau tanya kebalikannya nih sama adik-adik ya. Kalau misalnya nih ya, kita ya dijanjiin sesuatu tapi itu tidak pernah terjadi atau batal, sedih tidak? Iya, pasti sedih ya. Pasti sedih dan kita pasti murung ya. Contohnya nih, mungkin papa dan mama kita menjanjikan sesuatu, contohnya menjanjikan sepatu ya untuk kita ya. Tapi mereka tidak jadi membelikannya. Hati kita sedih tidak? Iya, hati kita pasti sedih. Hati kita pasti sedih dan kecewa ya. Apalagi adik-adik ya, jikalau teman kita tidak menepati janji kepada kita, atau saudara kita, katakanlah kakak dan abang kita ya adik-adik ya, pasti kita akan sedih dan tidak bersukacita ya kan, ketika mereka tidak menepati janji mereka terhadap kita ya kan. Iya, tapi ya melalui ayat firman Tuhan ini ya dikatakan tadi bersukacitalah senantiasa. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa yang menulis kitab Tesalonika ini? Iya, yang menulisnya adalah Rasul Paulus ya. Rasul Paulus pada saat itu berada di dalam penjara. Nah, pertanyaannya, penjara itu untuk orang yang jahat atau orang yang baik ya? Iya, pastinya adik-adik sudah tahu ya. Penjara itu adalah tempat untuk orang yang jahat ya. Tempat untuk orang yang tidak baik atau yang kurang baik sifatnya ya. Iya, tapi Rasul Paulus tidak melakukan kejahatan. Dia dipenjara karena ada orang-orang yang tidak suka kepadanya sehingga dia dipenjara ya. Tapi meskipun begitu ya, Rasul Paulus tetap bersukacita nih adik-adik ya. Rasul Paulus ya tetap bersukacita ya di dalam penjara. Makanya dituliskan nih ya, dituliskan
kalimat yang indah ini ya kepada jemaat di Tesalonika ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dia katakan, bersukacitalah senantiasa ya. Dikatakan seperti itu kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita. Dan dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersukacita ya. Bahwa kita harus senantiasa bersukacita dan bersyukurnya adik-adik ya. Baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Iya, betul. Jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan hal ini kepada jemaat di Tesalonika. Supaya apa? Supaya jemaat di Tesalonika itu senantiasa bersemangat dan bersukacita dalam kehidupannya ya. Meskipun mereka dianiaya ya atau difitnah ya, tapi Rasul Paulus pun menguatkan mereka melalui suratnya ya pada jemaat di Tesalonika ini ya. Mereka dikuatkan oleh nasihat dari Rasul Paulus ini ya. Itulah yang membuat mereka semakin bersemangat ya di dalam menjalani hari-hari mereka ya. Kemudian apa makna atau inti dari firman Tuhan pada hari Minggu ini? Maknanya yaitu mengajak anak-anak untuk selalu memiliki hati yang gembira dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus, baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi melalui ayat pada hari Minggu ini maknanya ya, kita diajak ya, anak sekolah minggu yang Amang kasihi, kita diajak untuk selalu memiliki hati yang gembira ya dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus, baik dalam keadaan senang maupun sedih ya. Itu maknanya untuk kita pada hari Minggu ini. Kemudian inti dari firman Tuhan pada hari Minggu ini apa saja, Amang? Ya, ada 2 inti dari firman Tuhan pada hari Minggu ini. Yang pertama yaitu sumber sukacita kita adalah Yesus ya. Sumber sukacita kita adalah Yesus ya. Jadi usahakan ya sumber sukacita kita itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi sukacita yang sejati itu tidak bergantung pada hal-hal luar ya, tapi bersumber dari Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga sukacita selalu melimpah ya dalam kehidupan kita ya. Kan ada nyanyinya tuh, kasih sukacita damai sejahtera ya kan, buah-buah roh ya. Artinya di sini kita diajar untuk selalu bersukacita ya di dalam Tuhan ya. Karena sumber sukacita kita yang sejati, sumber sukacita yang kita yang abadi adalah Yesus ya. Karena sumber sukacita kita yang abadi dan yang kekal itu hanyalah dari Tuhan ya. Yang selalu menjaga, menyayangi dan menemani adik-adik sekolah minggu sekalian ya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur ya, berdoa ya kepada Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih ya. Adik-adik ya, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak bersedih ketika dia berada di dalam penjara, tapi dia bersukacita ya, meskipun keadaannya dalam terpuruk ya, meskipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja, tapi dia katakan bersukacitalah senantiasa ya. Artinya di sini kita juga diajar bahwa kita harus senantiasa bersukacita, baik itu dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sedih ya. Dan selalulah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang senantiasa akan menolong kita dan menguatkan kita dan memberi kita sukacita yang abadi, sehingga kita boleh bersukacita ya, sukacita yang luar biasa ya, sukacita yang tidak bergantung pada barang-barang ya. Contohnya sukacita yang tidak bergantung kepada mainan. Sukacita yang bergantung kepada mainan itu ya sifatnya itu hanya sementara ya. Sukacita yang bergantung kepada duniawi itu atau kepada barang itu sifatnya hanya sementara ya adik-adik ya.
Tapi kalau sukacita yang daripada Tuhan, ya, sukacita yang daripada Allah Bapa, sukacitanya itu kekal dan bersifat abadi, sehingga hati kita senantiasa diperbaharui dan diberikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, arti kata senantiasa ini, ya, diajar kepada kita bahwa kita harus bersukacita terus menerus, ya, harus dilakukan terus menerus, bukan hanya saat semuanya berjalan lancar. Jadi Amang mau bilang di sini bahwa arti kata senantiasa ini, ya, bersukacitalah senantiasa. Arti kata senantiasa ini, ya, harus kita lakukan setiap waktu, ya adik-adik, ya. Sukacita kita itu harus selalu mengalir di dalam hati kita setiap waktu, sehingga apa? Sehingga Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita, sehingga Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi hidup kita, ya. Sehingga Tuhan akan senantiasa menyayangi kita dan memberkati hidup kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah sumber sukacita yang sejati, karena hanya Dialah sumber sukacita yang abadi, dan hanya Dialah yang sanggup menolong kita keluar dari segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini, ya. Karena hanya Dialah yang mampu menolong kita, ya, keluar dari permasalahan dalam hidup ini, ya. Kemudian, ya, satu lagi, ya, sukacita yang dari Tuhan itu sifatnya, ya, sifatnya kekal, tidak fana, ya, tapi sifatnya kekal. Dia tidak akan habis, tapi sifatnya kekal. Sifatnya adalah kekal, ya. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, ya, yang pertama tadi adalah sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus, ya. Yang kedua sukacita itu harus yang kedua sukacita itu harus kita pancarkan terus-menerus, harus kita usahakan setiap waktu. Kita harus bisa mengandalkan Tuhan supaya Roh Kudus berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Sukacita yang daripada Tuhan akan turun terus melingkupi kita jika kita meminta kepadanya. Sukacita di hati kita akan penuh, ya, sukacita di hati kita akan penuh, ya. Sehingga apa? Sehingga kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya. Kemudian yang terakhir tadi, sukacita itu, ya, sukacita daripada Tuhan itu bersifat kekal, bukan bersifat fana, ya. Artinya sukacita yang daripada Tuhan itu tidak habis, ya. Dikatakan di ratapan 3 selalu baru tiap pagi, ya, besar kesetiaan, ya. Artinya sukacita yang daripada Tuhan itu tidak habis-habis, ya. Kesetiaan Tuhan itu tidak habis-habis. Dia akan memberikan pada anak-anak sekolah minggu, terutama juga kepada Amang, ya, yang kita mintakan. Apa yang kita mintakan, ya, terutama sukacita, kita meminta sukacita kepada Tuhan, ya. Di tengah situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan, ya, Dia pasti akan berikan. Dia pasti akan berikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu, terutama juga untuk Amang, ya, yang menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini kita boleh senantiasa diajar, ya, boleh diajak untuk selalu bersukacita, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Kita boleh senantiasa bersukacita apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, ya adik-adik, ya, baik itu tentang nilai mata pelajaran di sekolah atau tentang pelajaran di sekolah, ya. Jika kita tidak tahu atau jika kita sedang murung mungkin karena kondisi keuangan orang tua kita yang sedang tidak baik-baik saja, mintalah kepada Tuhan, ya, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan sukacita kepada kita, ya. Demikianlah firman Tuhan yang kami bawakan
pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada hari Minggu ini boleh menguatkan juga anak-anak sekolah minggu, terutama untuk orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.